غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء
سيدخلون في دين الله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Abi Abdullah Gercek yang telah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga yang mendengarkan dan yang membacanya mendapatkan keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, para hadirin, selanjutnya kita akan ada penjelasan mengenai program 100 hari menuju Ramadan, yang mana program ini akan disampaikan langsung, dijelaskan langsung oleh Ketua Pelaksana. Ketua Pelaksana siapa? Ketua Pelaksananya itu adalah Abi Reza Al-Aziz. Sebagaimana kita ketahui, mari kita hadirkan Abi Reza Al-Aziz. Bagaimana Abi Reza Al-Aziz? Abi Reza, bagaimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Abi Reza akan menjelaskan tentang bagaimana program 100 hari menuju Ramadan akan berlangsung. Abi Reza, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-tayyibin at-tahirin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita sampai juga pada malam penghujung daripada apa yang kita nanti-nantikan. Bukan malam penghujung ya, Abi Sami. Malam awal yang kita nanti-nantikan besok tepatnya. Sebenarnya menurut hitungan Hijriah kita sudah masuk nih Abi Sami. Dari azan maghrib tadi kita sudah masuk menginjak pada H-100 bulan Ramadan 1443 Hijriah. Sebelum kita masuk, ingin memberikan selamat dulu kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua yang telah Allah sampaikan dalam keadaan sehat walafiat menuju H-100 pada bulan Ramadan. Insya Allah saya sedikit menjelaskan tentang apa itu H-100 program Bersihkan Hati dan Sucikan Diri bersama IFA Indonesia. Kemudian kita jelaskan juknisnya, lalu nanti mungkin ada pertanyaan dari Abi Sami, kita akan jelaskan, kemudian kita lanjutkan kepada acara yang lain. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada kegiatan penjelasan juknis, kegiatan kita, saya ingin memberikan sebuah quotes terlebih dahulu. Sebuah perkataan para alim ulama terlebih dahulu, bahwa mereka mengatakan sebelum bulan Ramadan, 2 bulan ataupun 3 bulan sebelum bulan Ramadan adalah bulannya kita menanam dan memupuk. Sehingga ketika memasuki bulan Ramadan, kita akan memetik hasil yang kita tanam. Maka dari itu, dengan motivasi seperti ini, kami IFA Indonesia berkolaborasi dengan Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah bersama-sama memberikan fasilitas untuk kita semua, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk sama-sama kita memupuk dan menanam bersama-sama, sehingga nanti pada bulan Ramadan kita akan bersama-sama memanen apa yang kita tanam. Insya Allah kita akan diberkahi oleh Allah. Ramadan 1443 Hijriah kita akan lebih baik lagi. Begitu Abi Sami kira-kira. Baik, kemudian apa saja yang ingin kita kerjakan? Sebenarnya ada 3. Ada 3 acara inti yang ingin kita kerjakan.
Yang pertama kita akan mengaji bersama, kita akan menghafal hadis bersama, yang kemudian yang ketiga adalah kita akan mendengarkan ceramah-ceramah bersama. Mengaji, kita ambil waktu kita kan ada 100 hari ya Bapak Ibu sekalian. Jadi Abisami 100 hari, kebetulan di dalam Al-Quran itu 30 juz, ada 600 halaman. 600 halaman ketika kita bagikan 100 hari maka jatuhnya adalah 6 halaman. Maka dari itu insya Allah dari mulai besok perdana hingga nanti H-1 bulan Ramadan, setiap hari kita akan membaca Al-Quran 6 halaman. Jadi begitu Abisami. Pertama 6 halaman. Iya, 6 halaman. 6 halaman ini bagi teman-teman yang memang sudah lancar dan bisa membaca Al-Quran, silahkan membaca masing-masing. Dari pihak IFA, insya Allah setiap hari akan mengirimkan peringatan ataupun pengingat kepada ibu-ibu sekalian, kepada bapak-bapak sekalian bahwa kita jatuh pada H-25 misalnya, halaman keberapa kita akan berikan lewat brosur ataupun flyer yang kita sampaikan nanti, sehingga teman-teman member bisa membaca seperti apa yang kita kirimkan halamannya. Sekarang bagi teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran sendiri, insya Allah kita IFA Indonesia menyediakan lowongan, menyediakan kesempatan setiap pagi dari mulai besok hingga H-1 bulan Ramadan pada pukul 6 ada live Zoom. Kita nanti akan baca Al-Quran, Bapak Ibu yang memang belum bisa membaca sendiri akan mendengarkan. Hukumnya sama seperti kita membaca Al-Quran. Begitupun untuk perempuan yang sedang mengalami masa haid yang tidak boleh memegang Al-Quran, insya Allah bisa mengikuti program Zoom setiap pagi yang nanti mereka mendengarkan insya Allah sebanyak 6 halaman. Dengan mendengarkan insya Allah hukumnya sama seperti mereka juga membaca Al-Quran. Jadi itu yang pertama Abisami. Kira-kira Abisami mengerti tidak? Mengerti insya Allah. Kemudian apa lagi nih Bi? Nah, sebenarnya iya, baik. Program ini tujuannya apa Bi? Kenapa diadakan gitu program ini? Program ini tujuannya kenapa diadakan? Diadakan program ini sebenarnya motivasinya yang terbesar seperti yang kita katakan tadi Abisami adalah ingin menjadikan Ramadan kali ini itu berbeda dengan Ramadan yang sebelumnya. Ramadan 1443 Hijriah ini akan lebih berbeda dengan Ramadan 1441, 1442 Hijriah insya Allah jika kita laksanakan dengan benar. Karena kenapa? Seseorang ataupun kita yang benar-benar mengikuti program ini, kita akan menghatamkan minimal 1 kali khataman Al-Quran sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Jadi pada awal bulan Ramadan nanti kita tinggal menyemangatkan diri kita sehingga kita bisa khataman berkali-kali. Itu sih niat terbesar IFA Indonesia dengan awal munculnya 4 bulan yang lalu di Indonesia ini membersamai pesantren Sulaimaniyah. Kita ingin memberikan hadiah terbaik untuk masyarakat muslim Indonesia dengan membimbing kita semua agar bisa khataman Al-Quran sebelum bulan Ramadan. Itu tujuan terbesar kita. Masya Allah, jadi supaya Ramadannya lebih siap ya Bi ya. Betul. Supaya Ramadannya lebih segar. Baik, Bi, nanti berarti hari ke-100, Hamin 100-nya itu yang ke-100-nya itu kapan tuh Bi berarti? Oh, baik. Iya, berakhirnya program ini tuh kapan ya Bi? Berakhirnya program ini insya Allah seperti biasa besok kita mulai. Berakhirnya kurang lebih tanggal 2 April tahun 2022. Nanti kita akan sebarkan juga kalender kepada Bapak Ibu sekalian, kalender terkait juknis program. Insya Allah akan diakhiri pada bulan April tanggal 1 atau tanggal 2. Nanti jatuh pada awal Ramadan, H-1-nya kita sudah menyelesaikan khataman Al-Quran. Insya Allah kita akan melaksanakan doa akbar. Jika memang dimungkinkan kita akan mendatangkan langsung teman-teman Sulaimaniyah yang akan live Zoom doa dari Mekah Al-Mukarramah atau dari Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah kita akan sampaikan khataman kita kepada Rasulullah SAW. Kita akan serahkan kepada beliau sehingga nanti beliau yang mendoakan kita, memberikan syafaatnya kepada kita. Niatnya seperti itu, doakan semoga bisa ini. Kita sedang usaha connecting dengan teman-teman yang ada di Mekah dan di Madinah. Begitu. Oh iya, oke. Berarti nanti
sehari sebelum bulan Ramadan bahkan kita udah menghatamkan Al-Quran ya, Bi, ya. Betul, betul. Terus tadi itu katanya bakal ada hadis ya. Itu Hadis, gimana tuh, Bi? Coba betul. dijelaskan. Hadisnya bagaimana? Nanti bakal ada hadis juga Bapak Ibu sekalian. Kegiatan setiap hari yang kita kerjakan adalah membaca Al-Quran. 6 halaman per hari. Misalnya besok halaman 1 hingga halaman 6. Nanti kemudian hari besoknya lagi halaman ke-7 hingga halaman ke-12. Begitu. Nah, itu setiap hari kita laksanakan. Bagi yang bisa membaca silakan baca di rumah, bagi yang tidak bisa membaca silakan menyempatkan diri pada setiap hari pada pukul 6 pagi. Itu. Untuk yang kedua hadis nanti akan kita kirimkan melewati grup yang sudah kita sediakan. Nanti akan kita kirimkan seminggu sekali saja. Dari mulai hari Senin hingga hari Jumat kita akan kirimkan hadis itu terus. Sehingga nanti Bapak Ibu silakan ambil waktu kosongnya di sela-sela kerjanya, di sela-sela masaknya, di sela-sela dagangan online-nya mungkin, ataupun di sela-sela kita pergi ke kantor, hadis-hadis yang pendek sekali, hadis-hadis terkait bulan Ramadan. Misalnya man fariha bidukhuli Ramadan imanan wahtisaban. Seperti itu nanti dihafalkan, hari Sabtunya baru nanti akan disetorkan ataupun diulang kembali masing-masing di rumah. Yang terpenting 1 minggu 1 hadis berserta sanadnya kita akan hafal begitu. Insya Allah jika memang kita ikuti program dengan baik sampai bulan Ramadan kita kurang lebih menghafal hadis bersama sanadnya kurang lebih 14 hadis sahih terkait bulan Ramadan begitu. Abi Sami kira-kira. Bermanfaat sekali. Iya betul, bermanfaat sekali. Masya Allah, bisa dihafalin di sela-sela kegiatan, kemudian juga hafal beserta sanadnya juga, Masya Allah. Nanti katanya itu nyetor, berarti nyetor sama siapa tuh, Bi? Untuk menyetornya bagaimana caranya? Nanti ya bisa kepada abi-abi yang kita wazifahkan, yang kita tentukan. Ada Abi Sami di sini selaku digital fundraising, ada saya juga selaku corporate fundraising di IFA Indonesia, ada Abi Ulum selaku direktur IFA Indonesia dan Abi Sami. Nanti kita akan atur jadwalnya kemudian hari. Tetapi yang terpenting kita harus menghafalkan hadis minimal 1 minggu sekali. Abi kalau tidak bisa bagaimana? Diusahakan bisa ya, kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa menghafalkan hadis bahasa Indonesianya saja. Yang terpenting kita tahu bahwa ada hadis seperti itu loh, begitu. Nah insya Allah akan membimbing kita juga. Nah kemudian yang terakhir ada program ceramah mingguan. Insya Allah ceramah mingguan kita akan dilaksanakan setiap hari Senin, Selasa dan Rabu. Senin dan Selasa seperti biasa kajian Safinatun Najah hingga tamat kitabnya. Yang Rabu itu kita akan datangkan abi-abi yang luar biasa dari seluruh Indonesia. Kita akan undang mereka untuk mengajarkan kita tentang puasa. Misalnya, apa itu imsak di dalam Islam? Apa hukumnya adanya imsak? Apa itu puasa? Bagaimana kifarat-kifarat di dalam puasa? Ketika orang sengaja minum minuman ataupun makan makanan pada siang hari, maka bagaimana kafaratnya? Itu akan dijelaskan selama 1 minggu 1 kali oleh abi-abi yang sudah kita pilih beserta judul-judulnya yang sudah kita sediakan. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita memasuki bulan puasa sudah mengetahui semua apa itu hukum-hukum beserta hal-hal yang harus kita perhatikan dalam puasa. Sehingga kita puasanya tidak rusak nanti Abi Sami begitu. Betul, langsung praktekkan. Kenapa kita tidak mulainya waktu nanti bulan puasa? Susah begitu. Bisa sih sebenarnya. Kita sudah puasa, sudah lewat 10 hari, tapi kita baru tahu bahwa hukum imsak itu begini. Nah, itu nanti sudah ribet sekali bisa. Makanya kita ambil protek saja, ambil perlindungan, jangan terjadi hal seperti itu dengan motivasi sedia payung sebelum hujan. Maka dari mulai minggu ini hingga H-100, H-1 bulan Ramadan, kita sudah menguasai apa itu hukum-hukum puasa beserta anak dan cucunya begitu Abi Sami. Betul, beserta masalah-masalah cabangnya begitu. Ya jadi hadirin sekalian, untuk informasi, jadi memang kita ini sudah dari sebelumnya mengaji Safinah. Jadi ada kajian Safinah seminggu 3 kali, hari Senin, Selasa, Rabu, malam Selasa, malam Rabu dan malam Kamis. Dan kita sudah sampai bab syurutus shalah ya. Betul, kita sampai sudah syurutus shalah. Jadi mulai besok itu dilanjutin. Untuk Bapak Ibu sekalian yang masih belum hadir, ayo coba kita hadirkan. Kita ikut kajian bersama Abi Ulum, bersama Abi Reza. Dan insya Allah kita akan menghatamkan Safinah. Dibaca juga kasyifahnya sebagai penjelas. Begitu ya Abi Reza? Iya, betul. Jadi saya selaku ketua pelaksana kegiatan ini ingin menginformasikan kembali. Mungkin sedikit banyak kita sudah mengetahui tentang apa itu program H-100 menuju bulan Ramadan.
Yang ingin saya tekankan Bapak Ibu sekalian, agar kita mendapatkan informasi-informasi yang konkret ya Abisami, ataupun kita mendapatkan informasi ataupun flyer-flyer brosur-brosur yang konkret, maka dari itu siapa saja di antara kawan-kawan yang sedang ada di Zoom yang belum mendaftarkan diri Abisami, silakan mendaftarkan diri. Setelah program ini, insya Allah sampai besok pagi kita akan terima. Bagi kita punya eyang, kita punya kakek, kita punya nenek, kita punya saudara yang belum mendaftar, silahkan daftarkan diri. Kita akan masukkan ke grup khusus nanti, yang mana seluruh informasi program ini kita akan masukkan ke grup khusus. Insya Allah mudah-mudahan bisa membimbing kita untuk melaksanakan kegiatan ini hingga H-1 sebelum bulan Ramadan. Adapun nanti terkait pertanyaan program lebih detailnya lagi, bisa nanti menghubungi WhatsApp kami nanti yang sudah tertera di nomor 0811 143 2425. Yang terakhir dari saya sebagai ketua pelaksana, Bapak Ibu sekalian, demi meningkatkan dakwah kita semua, demi meningkatkan ini program, demi mensosialisasikan ini program bagi Bapak Ibu sekalian yang belum subscribe YouTube-nya IFA Indonesia, silahkan dibantu. Insya Allah mudah-mudahan sebagai ladang dakwah kita menyampaikan kebenaran-kebenaran. Di dalamnya ada sepenggal sejarah terkait sejarah-sejarah Islam di belahan-belahan dunia. Kemudian kita punya Instagram yang mana di sana kita memberikan informasi-informasi terkait hadis-hadis dan hari-hari penting dalam dunia Islam. Kemudian beserta anak dan cucunya kita bilang gitu ya, beserta hukum-hukumnya. Kita punya juga ada website IFA sudah jadi alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mau melihat apa itu IFA Indonesia sebelum nanti dijelaskan oleh Direktur IFA Indonesia, nanti bisa dilihat di website IFA. Di sana ada berita-berita terkini, atau mungkin yang mau donasi ya silahkan donasi lewat sana nanti. Semoga berkah. Dari saya sebagai ketua pelaksana mungkin itu saja. Insya Allah setelah ini mungkin ada kuis-kuis berhadiah ya kan bisa ya, ada kuis-kuis berhadiah. Nanti hadiahnya seru-seru banget, langsung kita datangkan dari Turki ya hadiahnya begitu ya. Semoga sehat selalu, kita bisa bersama-sama melaksanakan ini program hingga nanti H-1 bulan Ramadan. Berkah untuk kita semua, berkah untuk keluarga kita semua, berkah untuk Indonesia insya Allah. Dari saya mungkin begitu saja Abisami. Mungkin Abisami bisa melanjutkan programnya. Ya baik, terima kasih Abi Reza atas pemaparannya. Kira-kira apa nih yang kurang? Kayaknya udah ya. Kayaknya udah habis sudah jelas. Pokoknya gitu. Hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya nanti masih ada pertanyaan terkait program 100 hari menuju Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian bisa langsung bertanya ke Abi Rezanya langsung. Nanti akan dijawab juga sama beliau melalui kontak kami 0811 14 32 425 begitu insya Allah. Terima kasih Abi Reza. Sama-sama Abisami. Semoga sehat selalu. Sama-sama, insya Allah untuk kita semua sehat. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang belum mendaftarkan diri, segera daftarkan diri. Yang belum mensubscribe, silakan subscribe dulu. Yang belum follow Instagram IFA Indonesia, silakan di follow ya Abisami. Insya Allah amal jariah untuk kita, untuk membuka lapangan dakwah kita semua insya Allah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, nih saya mau mengingatkan sedikit bahwa IFA Indonesia itu punya YouTube. Yuk mari kita subscribe bareng-bareng. Nanti konten-kontennya insya Allah ada sepenggal sejarah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Abi Reza. Insya Allah bermanfaat. Kemudian IFA juga mempunyai Instagram. Banyak juga konten-konten yang bermanfaat di sana. Termasuk konten 100 hari ini juga ada di sana. Oke, Bapak Ibu sekalian. Saya mau ngasih tahu bahwa nanti di akhir penghujung acara itu kita ada kuis. Kuis nanti akan ada pertanyaan, barang siapa yang bisa menjawabnya akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah buku. Nah, buku ini apa? Buku tentang agama Islam tentunya yang termuat, yang tersusun sebagai kalender. Nih, di samping saya udah ada buku-bukuan nih kalau bisa dilihat di layar kaca Anda. Ini namanya kalender Fazilet yang baru terbit kemarin, dan ini tahunnya itu tahun 2022, jadi benar-benar fresh. Ada yang warna biru, ada yang warna merah. Ada juga untuk anak-anak kecil, ada kalender Fazilet Kids begitu. Masya Allah. Nih, ada juga yang untuk anak kecil ya. Jadi nanti ini akan menjadi hadiah dari kuis yang akan kita laksanakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, siap-siap aja nanti di penghujung acara saya akan melontarkan 1-2 pertanyaan. Yang bisa menjawab akan mendapat hadiah, dan hadiah akan dikirim ke rumah masing-masing insya Allah.
Oke, jadi mulai sekarang di-save dulu nomor kita ya Bu. Ya Pak. Jadi nomor kita itu berapa? Nomor kita, kontak kita ada di 0811 143 2425. Siapkan pulpennya, siapkan kertasnya. Saya ulangi lagi. 0811 143 2425. Seperti itu Pak. Baik Abi Reza, terima kasih. Selanjutnya kita akan melangkah ke acara sosialisasi IFA Indonesia. Nah, tentang apa itu IFA kan dari tadi udah disebutin tuh sama Abi Reza. Masalah IFA, program ini tuh diadakan oleh IFA. Sebenarnya IFA itu apa? Dan IFA Indonesia akan dijelaskan sendiri oleh Direktur IFA Indonesia sendiri, Abi Khairul Ulum. Nah, mari kita sambut Abi Khairul Ulum, kepadanya kami persilahkan. Baik, Bi. Ya, ini silakan Abi, mic ada di sini. Iya, Abi, bagaimana kabarnya, Abi? Alhamdulillah, Bisami sehat, Abi, insya Allah sehat, Abi Reja, semua Bapak Ibu semuanya sehat, insya Allah. Insya Allah, kayak seger banget nih malam ini. Alhamdulillah, seger malam yang ini. ditunggu-tunggu. Betul, malam yang ditunggu-tunggu, live pertama IFA Indonesia, ya semoga nggak ada gangguan, lancar semuanya, insya Allah. Amin, amin. Baik, Bi, sebenarnya kan dari tadi kan kita udah ngomongin masalah tentang program 100 hari menuju Ramadan nih, Bi. Iya. Kemudian banyak menyebutkan IFA Indonesia. Nah, barangkali ada yang belum tahu IFA Indonesia ini apa, Abi silakan Bi, monggo waktunya. Insya Allah saya akan berusaha menjelaskan tentang apa itu IFA Indonesia. Alhamdulillah, IFA Indonesia ini merupakan lembaga filantropi atau lembaga sosial yang di bawah naungan Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah. Atau bisa dikatakan IFA Indonesia adalah lembaga resmi mitra Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, yang mana kita menghimpun berbagai cara untuk menghimpun dana yang akan disalurkan kepada seluruh penerima manfaat, yaitu kurang lebih, bahkan lebih mungkin ya, 5.000 santri dan santriwati kita yang sedang menghafal Al-Quran untuk kelancaran operasionalnya atau untuk membantu membayarkan kebutuhan-kebutuhan seperti infak bulanan bagi santri-santri yang memang mungkin tidak kurang mampu ya, mungkin disebutnya kurang mampu dari segi finansial dan yang lainnya. Kemudian ada lagi juga IFA programnya untuk membangun pesantren, yang mana sekarang itu kita juga berfokus Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Sadabat Serang kan. Di situ juga akan dibangun putra dan putri atau JIC, Jakarta Islamic Center. Kemudian untuk membantu daripada kebutuhan-kebutuhan dapur asrama-asrama Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, yang mana Masya Allah sekali ini, Abi Reza, Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah udah 70 cabang. Ya, udah 70 cabang, yang mana tahun depan akan semakin banyak lagi, insya Allah seperti itu. Maka IFA Indonesia ini merupakan solusi bagi semua orang yang ingin menjadi kawan hafiz. Nah itu, kan kita lagi menggaungkan hashtag kawan hafiz ya dengan IFA Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya siapapun orangnya, apapun profesinya, dimanapun dia berada, bahkan sambil duduk nih, Abi Reza, sambil duduk dia bisa menjadi kawan hafiz. Biasa kita sering dengarlah di ceramah-ceramah atau bahkan yang khusus ceramahnya Abi Reza ya, barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Jadi kadang mungkin kita dengan keadaan atau udah lanjut usia ataupun dengan kesibukan-kesibukan sehingga kita belum mampu ya untuk menghafal Al-Quran. Tapi dengan berkontribusi menjadi kawan hafiz ini bersama IFA Indonesia, insya Allah kita juga bisa mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan syafaat daripada para hafiz Al-Quran kayak gitu. Ya itulah IFA Indonesia, yang mana sekarang kan udah dalam bentuk digital ya. Dalam bentuk digital yang ada websitenya ifaindonesia.org. Ini jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian, ifaindonesia.org. Yang lambangnya tuh sama ya kayak yang dipakai rompi saya. Rompi saya kayaknya kegedean, mungkin karena dietnya sukses kali ya. Kemarin-kemarin sih pas. Kayak gitu, mungkin dietnya sukses, alhamdulillah. ifaindonesia.org itu websitenya. Di situ ada macam-macam produk, Abisami. Produk, program-program banyak. Program-programnya banyak. Apa tuh, boleh di-spill gak tuh? Umpama ya, umpama. Kadang orang itu pengen punya santri asuh tahfiz gitu.
40% santri-santri Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah ini dari 5 ribuan santri itu ternyata mereka membutuhkan sponsor Sponsor, ya? atau bantuan membayarkan infak bulanan, bahkan membayarkan kebutuhan sehari-harinya. Nah itu bisa lewat IFA Indonesia. Nominalnya memang kalau misalnya yang sponsor tahfiz dengan komitmen 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu per bulannya ya 1.250.000 gitu, jadi bayarin infak bulanannya. Ataupun mungkin kebutuhan yang lainnya bisa, saya pengen wakaf Al-Quran. Mohon maaf, kadang kita wakaf Al-Quran, apakah Al-Qurannya dipakai? Apakah Al-Qurannya sampai berdebu? Mungkin gitu ya. Nah, kalau IFA nanti disalurkan kepada anak-anak penghafal Al-Quran, alhamdulillah mereka bisa menjadi hafiz Al-Quran. Bayangkan, Quran Karim yang kita wakafkan melalui IFA Indonesia, yang melewati website ifaindonesia.org, itu benar-benar dipakai oleh para penghafal Al-Quran, sehingga mereka menjadi hafiz Al-Quran. Setelah mereka menjadi hafiz Al-Quran, mereka mempunyai murid-murid lagi, para penghafal Al-Quran. Waduh, saya nggak bisa ngitung nih. Dibaca lagi. Pahalanya tuh nggak bisa ngitung gimana tuh. MLM ya, Bia. Iya, pahalanya tuh benar-benar jadi banyak gitu. Nah, ada juga wakaf rahle ya, wakaf rahle. Rahle itu apa, Bi? Rahle itu meja khusus yang memang kita desain untuk para penghafal Al-Quran supaya bisa menjaga adab ketika membacanya gitu. Itu bentuknya adalah rahle. Kunjungi aja website ifaindonesia.org, insya Allah ada produknya di situ. Meja kecil ya, sama Bia. itu juga, iya bisa menjadi pahala juga. Ada juga yang lebih dahsyat, Abi Sami. Apa tuh programnya? Satu, membangun. Ada yang patungan semen. Kan semen nggak berat, Bi. Paling berapa puluh ribu, tapi ternyata 50.000 itu menjadi susunan puzzle yang bisa menjadi sebuah lembaga rumah tahfiz. Kadang orang kan mikir, waduh bikin asrama tahfiz, bikin rumah tahfiz, aduh saya nunggu kaya dulu. Nggak perlu. Ya. Dengan jadi kawan hafiz bersama IFA Indonesia, nggak perlu. Dia langsung bisa, saya wakaf aja lah lewat IFA Indonesia, wakaf semen. Nah di situ sudah menjadi salah satu puzzle atau partikel kecil ataupun bahan kecil yang mana kalau nggak ada satu semen itu kan nggak ada jadi bangunan. Ada juga ini sumur, bikinkan sumur bor. Bahkan kan sekarang tuh yang sangat membutuhkan seperti Sulaimaniyah di Sarolangun Jambi, Sulaimaniyah Aceh Tamiang, Sulaimaniyah Pidi, Aceh Pidi, ada juga di Makassar, di Goa, di Pontianak, di Banjarbaru, di Lombok, di Bali. Sulaimaniyah udah ada. Di mana-mana ada. Iya, makanya jangan sampai ketinggalan nih, kayak misalnya yang Zoom ini kan cuma kuotanya 500, ternyata masih banyak nih yang ngechat nih, pengen masuk lagi. Nah, tandanya apa? Untuk menjadi kawan hafiz bersama IFA Indonesia itu jangan sampai ketinggalan. Keburu nanti direbut orang. Ayo berlomba-lomba. Satu nafas saja kita telat menjadi kawan hafiz, nanti di akhirat ditakutkan. Ini bukan berarti begitu ya. 500 tahun itu telat masuk surga karena na'udzubillahi min dzalik. Ada satu cerita ya, waktu perang terakhir itu yang pimpinan panglimanya tuh 3 orang. Yang terakhir Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu. Beliau karena merasa itu akhir hidupnya, beliau sebelum berangkat peperangan ingin merasakan khutbah Jumat dulu beserta Rasulullah SAW. Setelah sholat Jumat, karena pasukannya udah berangkat duluan, salah satu jenderalnya masih terbelakang, masih ikutan khutbah, kata Nabi Muhammad SAW, apa bilangnya? Wahai Abdullah bin Rawahah, engkau akan masuk surga, tapi 500 tahun lebih lambat daripada teman-teman engkau gitu. Makanya nih, yang udah ikut kajian sekarang atau ikut seminar sekarang nih, jangan lupa. Setelah ini, satu yang harus dilakukan apa, Bireja? Subscribe channel YouTube IFA Indonesia. Kemudian yang kedua, kunjungi dan selalu share link daripada website ifaindonesia.org. Sekali lagi, website ifaindonesia.org. Oke nih, kan IFA kan punya banyak banget program ya. Iya. Terus kalau mau berpartisipasi nih teman-teman nih, ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin, bagaimana bicaranya? Ya kalau mau berpartisipasi ya, mau donasi itu partisipasi. gampang banget karena IFA Indonesia tuh nggak bertele-tele. Dengan 4 kali sentuhan, mungkin paling
banyak 5 kali sentuhan, Anda atau kita semua sudah bisa menjadi kawan hafiz. Atau kalau misalnya yang mau continue komitmennya gitu. Kalau misalnya komitmennya yang continue sponsor tapi bisa menghubungi nomor yang tadi 08111 atau 0811 143 2425. Ada lagi satu nomor lagi 0811 144 2425, itu nomor saya. Langsung ke direkturnya langsung. Beruntung nih yang 500 orang nih yang ikut Zoom langsung tahu nomor saya sendiri. Bapak Ibu sekalian nih, jadi langsung channelnya ke Direktur IFA Indonesia. Iya. Kalau ada apa-apa langsung aja hubungi beliau. Iya, alhamdulillah. Jadi segampang itu ya untuk berpartisipasi Iya, dengan program-program IFA gitu. Di websitenya udah terpapar berbagai macam programnya, bisa langsung diklik juga tuh ya donasinya. Bisa. Ya? Sekarang kan pembayarannya contoh gini ya, bisa Mik. Saya mau transfer uang ke temen. Itu sambil transfer, setelah transfer mampir aja dulu ke website. Habis itu pembayaran pakai rekening yang sama. Atau mau pakai cara-cara pembayaran yang lain. Bisa pergi ke minimarket ataupun pakai uang digital yang lain, itu juga bisa. Kayak gitu, alhamdulillah. Ya udah berarti kanal pembayaran kita udah banyak. Udah banyak. Ada. Iya. Aja. Kalau kesulitan ya tinggal hubungi lagi 0811 143 2425 atau 144 2425 itu. Oke. Ya jadi memang para hadirin sekalian, jadi kita mau ngasih tahu kalau misalnya website kita itu alhamdulillah sudah di launching juga beberapa hari kemarin, sudah siap. Barang siapa yang mau lihat-lihat IFA Indonesia apa, silakan kunjungi website kita di ifaindonesia.org. Nah, Bi, sebenarnya Bi, nih saya mau minta penerangan lagi. Apa sih keuntungannya gitu kan kita ikut berpartisipasi, kita jadi donatur di IFA Indonesia. Apa keuntungan terbesarnya? Salah satu keuntungan terbesar ya tentu yaitu tadi dengan menjadi kawan hafiz. Yang kita ketahui ya, kita selalu menginginkan kita sendiri jadi seorang hafiz Al-Quran, penghafal Al-Quran. Karena kan ada juga di dalam hadis sahih dikatakan bahwasanya barang siapa yang mempunyai salah satu dari sanak familinya yang hafiz Al-Quran, maka 10 ahli keluarganya yang wajib masuk neraka. Ini udah wajib ya, kamu masuk neraka gitu. Udah diwajibkan masuk neraka dengan sebab kemuliaannya seorang penghafal Al-Quran dari ahli keluarganya, itu bisa disyafaati. Kayak gitu. Nah, keluarga di sini yang tercerminkan di dalam hadis syarif yang lain, itu apa? Ada tuh, jadilah katanya 4 golongan, jangan sampai yang 5 golongan. Yang pertama orang yang mengajarkan ataupun orang yang melakukan, kemudian orang yang diajarkan yang belajar, kemudian orang yang membantu atau nggak membantu, nggak belajar, nggak mengajar, tapi dia tidak menentang, dia ridho dengan perkara-perkara tersebut. Wala takun homisan, jangan sampai jadi yang kelima, udah nggak ikut berpartisipasi, tentang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, salah satu keuntungan terbesar, insya Allah di dunia saja kita bisa menjadi kawan hafiz, di akhirat juga harapan kita menjadi kawan hafiz juga. Nanti di padang mahsyar, ayo, mau siapa kita mau minta tolong sama siapa? Ketika 7 matahari di atas kepala kita di padang mahsyar, bahkan dikatakan ibu yang sedang hamil langsung melahirkan. Bahkan saking panasnya tega menjadi pijakan bayinya menjadi pijakan saking panasnya. Kayak gitu. Di situ apa yang berfungsi? Itulah pertemanan kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Menjadi kawan hafiz bersama IFA Indonesia. Insya Allah itu sih harapan terbesar kita gitu. Ya kalau di dunia kawan, insya Allah juga di surga samping-sampingan lah gitu. Kayak gitu mungkin ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah pemaparan ya tentang IFA Indonesia. Tentang apa itu IFA, program-programnya baru saja kita dijelaskan langsung oleh Direktur IFA Indonesia Abi Ulum. Bagi Bapak Ibu sekalian yang masih bingung, yang masih mau bertanya tentang apa itu IFA Indonesia, bisa langsung kata dulu dikasih tahu nomornya, bisa langsung tanya ke Abi Ulum, bisa langsung tanya ke Abi Reza juga ke nomor berikut. Maaf kita nggak ada pertanyaan live ya, nggak ada. Karena berhubung dengan waktu dan ada beberapa hal teknis juga. Jadi sekali lagi kalau misalnya mau tanya,
langsung aja ke kontak kita di 0811-143-2425. Seperti itu. Bagaimana nih untuk yang terakhir-terakhir, ada yang mau disampaikan nggak nih? Banyak orang yang nanya ya, IFA Indonesia tuh pengen dikenalnya tuh sebagai apa? Ya nggak, pengen dikenalnya sebagai apa? Mungkin ketika memulai bulan Ramadan ataupun akhir Ramadan, wah saya pengen zakat, maka yang pertama kali dipikiran, oh lembaga ini, nggak usah sebut merek ya, lembaga ini. Waduh, saya pengen sodakoh ke yatim duafa. Wah, kemana nih? Oh, ke sini. Ah, kita tuh pengen gini. Kalau orang-orang ingin wakaf Al-Quran, ingin bangun pesantren tahfiz, ingin melakukan kontribusi menjadi sponsor tahfiz dan yang lainnya, langsung ingatnya apa? IFA Indonesia gitu. Kenapa? Karena pasti ingat IFA Indonesia itu mitra resmi Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah. Kita tahu santri Tahfiz Sulaimaniyah tuh banyak banget. Ya nggak pakai banyak ya, banyak banget gitu, banyak banget. Saya juga sampai bingung, saya ya Allah, salah satu kesedihan saya tuh setiap tahun itu apa coba? Ketika ada seleksi masuk gitu, seleksi masuk, ketika ada seleksi masuk Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah, pendaftar 6.000, 7.000, tapi kuota yang tersedia cuman ya 1.000, 1.200. Ya mungkin setelah seminar ini ya, insya Allah untuk tahun 2022, bisa makin banyak ada yang mewakafkan menjadi cabang Yayasan Tahfiz Sulaimaniyah. Amin, amin. Jadi, bagi yang mau wakaf gampang, hubungi lagi 0811 143 atau 144 2425. Jadi kayak gitu. Seperti itu Abi Sami. Ya pengennya dikenal kayak gitu sih. Jadi kalau misalnya lagi duduk-duduk ngopi pagi-pagi hari Jumat, waduh sedekah Jumat ngapain nih? Wakaf Quran 100.000 udah dapat pahala unlimited. Ya enggak? Kemudian waduh lagi iseng-iseng nih. Asrama mana nih? Ah tanya Abi Ulum, tanya Abi Reza. Bi, asrama mana nih yang lagi dibangun? Oh, ada Pontianak. Oh, ada sekarang di Muara Bungo. Kemudian ada tuh di Pondok Aren, ada di Bali. Langsung aja Bi, saya pengen wakaf. Oh langsung, bisa juga lewat website ifaindonesia.org seperti itu. Terima kasih nih Abi Ulum nih atas pemaparannya. Sangat rinci dan sebenarnya sih insya Allah sudah sangat dimengerti ya. Tapi kalau ada yang masih mau nanya lagi, tanya langsung ke Abi Ulum lewat nomor yang tadi sudah dikasih tahu. Oke. Sebelum kita ke penghujung acara, sebagaimana telah tadi saya sampaikan bahwasannya kita ini ada kuis interaktif, benar Wi? Ada kuis interaktif. Nah, kuis ini kalau saya sudah bacakan, pasti hadirin semua di rumah sudah tahu jawabannya. Misalnya ada yang tahu, langsung bisa jawab dengan cara menelpon ke nomor kami, bisa lewat WhatsApp, bisa juga telepon langsung. Ya. Nomornya mana lagi? Nomornya langsung kami ulangi lagi. 0811 143 2425. Kami ulangi lagi 0811 143 2425. Dan nanti langsung telepon ke nomor tersebut, kemudian jawab. Barang siapa yang paling cepat nelponnya, paling cepat masuk ke HP kami berdirinya, nanti kami jawab, kami angkat, kemudian bisa jawab di situ. Oke? Bagaimana? Sudah siap nih? Boleh minta izin enggak? Iya, gimana? Ada yang penasaran mungkin nih, ini apa nih? Oh iya, ini apa ini? Coba. Ini nih sekalian launching ini nih. Mungkin ada yang penasaran nih. Ini salah satu produk yang lagi digandrungi sama IFA Lovers. Kita fansnya apa sih? Fansbase-nya apa? Kira-kira IFA Lovers atau Ivalisius atau apa gitu ya? Astagfirullah. Tidak, kita mah kawan Hafiz. Ini salah satu ikhtiar kita mengumpulkan berbagai macam sebanyak-banyaknya kawan Hafiz itu dengan cara menyebarkan QR code gini. Jadi kita itu kotak amalnya by owner. Maksudnya apa? Tergantung permintaan daripada ownernya. Nah kayak gini nih, kayak gini. Ini QR code itu umpama gini, wah saya buka warung makan atau punya teman warung makan, ataupun restoran, ataupun toko laundry, ataupun apapun, semua jenis apapun ya. Bi, saya pengen buku menunya umpama dibikinin oleh IFA. Kemudian nanti IFA naruh QR code juga di buku menunya, bayangin. Itu bisa di buku menu, bayangin. Atau ada tuh di mana di Belitung ya, warung Mak Weng. Nah, setiap mejanya ditaruh ini, ada meja table-nya.
nomor mejanya, belakangnya ada QR code ini juga, kayak gitu. Atau desainnya by owner, dia pengennya apa gitu. Ataupun ya di laundry ya, nanti tuh di pintu masuknya, atau yang punya kenalan-kenalan Grab itu kan biasanya kan Grab suka ada pelindung supirnya tuh, ya kan? Itu dimanfaatin, tawarin untuk dikasih ini QR code ifaindonesia.org. Kenapa? Bayangin, orang lagi duduk tuh pulang kerja kantor capek banget, lagi suntuk pusing, baca-baca dikit tuh tentang apa? Tentang kawan Hafiz. Itu mendinginkan, mengademkan, capeknya jadi hilang. Karena waduh ya Allah saya lagi capek gini, sholat telat, tapi masih ditakdirkan menjadi kawan Hafiz. Jadi IFA Indonesia juga launching. Kalau kotak amal yang fisik mungkin bisa sama asrama-asrama, tapi kalau ngotot pengen punya IFA karena lebih keren boleh. Boleh ya Biraja, tapi janganlah. Ini aja nih QR code lebih simple. Dikirim kemana aja, yang belikan, yang bikinkan langsung IFA Indonesia. Bi, saya pengen jenisnya kayak apapun, gitu. Bahkan yang kayak JNE itu nanti tuh ada yang bentuknya kayak bentuk gambar mobil, kita bikinin kok. Kita bikinin. Yang penting ada QR code kita yang bisa langsung nanti menjadi kawan Hafiz. Kayak gitu, Abi. Insya Allah ya, Bi. Kalau ada yang mau, langsung aja hubungi 0811 143-2425 seperti itu, insya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, barusan itu adalah produk kita ya. Produk unggulan ya. Produk unggulan. Jadi Bapak Ibu bisa sedekah online melalui QR code yang telah kita sediakan. Baik, nomornya sudah dicatat, semuanya sudah siap. Kita akan masuk ke kuis kita. Tadi barusan nih pertanyaan yang belum dilontarkan aja udah ada yang nelpon ya, berkali-kali. Ini tandanya nih udah pada siap-siap. Baik. Nah, udah, angkat. Sebentar. Jangan diangkat, jangan ditelepon dulu nih, karena pertanyaan yang belum saya kasih tahu. Oke? Ini langsung dipegang sama Abi Reza. Wah, berkali-kali ya. Coba mohon sebelum dilontarkan pertanyaannya jangan ditelepon dulu. Oke? Nah, saya akan membacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bukan yang ini. Bentar ya. Ya, pertanyaannya ada berapa dan sebutkan macam-macam najis. Ya, ada berapa dan sebutkan macam-macam najis. Jadi IFA kan udah mengadakan kajian safinah nih. Nah, sekarang waktunya kita untuk tanya jawab tentang fikih. Ada berapa dan sebutkan macam-macam najis. Ya gimana? Angkat ya, angkat. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Dengan siapa di mana Ibu? Saya Elisa dari Bogor. Iya baik Bu. Nah, macam-macam najis ya, Abi? Betul Bu. Ya Bu. Ada berapa najis Bu? Maaf ini suaranya ada mantul. Banyak sekali yang menelpon ya, Masya Allah. Yang pertama najis Najis mukhaffafa, betul. Yang kedua? Silakan, ayo Ibu, kita tunggu. Yang pertama, najis mukhaffafa. Yang kedua? Betul, mutawasito. Yang ketiga? Betul. Ibu Berarti bisa langsung dipilih mau yang warna apa Ibu nih? yang mau dipilih apakah kalender Fazilet Kids atau kalender Fazilet biru atau mawar? Siap, Boleh. Nanti tinggal kirimkan alamat Ibu beserta namanya. Insya Allah jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Besok akan kita kirimkan langsung. Masalah. Baik. Masih Ibu. ada kok, masih ada, tenang. Hadiahnya Masih ada, banyak. masih Siap. ada. Masih. Ya. saya kirim alamat di sini.
Baik, 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 Ibu, baik, Ibu, Ibu, baik, Ibu. Tamam, Abi Sami, ada lagi nggak Ada nih? lagi Abi Sami? Ada. Oke. Ada di WhatsApp. Baik. Nah, satu pertanyaan tadi sudah. Sekarang pertanyaan kedua. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Masya Allah, Abi Masya Allah. Reza, Abi Reza, mohon jangan diangkat. Matikan aja dulu, matikan. Ya, Nanti nggak apa-apa, cepat-cepatan nggak ya. apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Yang selanjutnya, ada berapa dan sebutkan uzurnya sholat. Uzurnya sholat ini masih baru Uzur nih. baru. Yang ngajar Abi Reza Ada nih. berapakah Yang dan ngajar apa Abi Reza uzur- nih. Ada berapakah dan apa uzurnya sholat? Silakan. Angkat, silakan angkat. Silakan diangkat. Oke, loudspeaker. Halo. Dengan Ibu Heni Herawati ya? Baik Ibu, dari mana Ibu? Dari Depok. Baik Ibu, ada berapa uzurnya sholat? Diingat Bu, ini yang ngajarnya kebetulan saya sendiri Bu. Ada berapa uzurnya sholat? Maksud ada berapa? Ada dua, betul sekali. Yang pertama apa Ibu? Betul, yang pertama a'dzarus shalah an-naumu wan nisyanu, Masya Allah. tidur dan lupa. Ketika orang tidur dan lupa tidak dihitung sebagai berdosa ketika mentakhirkan sholat. Betul Ibu. Silakan nanti di WA nama dan Pilih yang mana alamatnya. dulu? Pilih yang mana dulu nih? Biru, merah, Biru, atau yang kids? Merah atau kalender Fazilat Kids deh. Biru, Biru, baik, boleh. baik, Siap, baik, siap, siap. siap, Berarti siap ini Ibu. Udah laku satu biru. Ayo. Emang sih lupa dan tidur itu ternyata memang ya termasuk tanda-tanda manusia. Betul. An-nisyan wal isyan min alamatil insan katanya. Betul. Ayo kita Manusia. beranjak ke yang ketiga, kita tunggu Ada lagi nggak bisa Mi? yang Ada berapa nih? Masih Waduh, ada tiga lagi. Aduh, gimana Ayo. nih? Gimana nih? Ayo. Masya Allah, ada 3 lagi. Siap, 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 siap. Jangan telepon dulu sebelum pertanyaan selesai. Alhamdulillah. Ini Ya. masalah antusias sekali Baik, nih ya. baik, baik. Pertanyaan ketiga. Apa saja hal yang dilarang saat berhadas besar? Apa saja hal yang dilarang saat berhadas besar, saat junub? Apa saja? Ayo. Ada berapa dan apa saja? Silakan dijawab. Silakan ditelepon. Angkat. Halo. Waalaikumsalam, dengan Ibu siapa dari mana? Iya. Oke, baik, dengan Ibu Evan di Bekasi. Baik, Bu. Iya, jawabannya ya Pak, langsung ya Pak. Betul, langsung Ibu, langsung Ibu. Kalau lagi berhadas besar itu, yang dilarang itu yang mengerjakan sholat, Mengerjakan sholat, yang melaksanakan tawaf, melaksanakan tawaf, bagus. Membaca Al-Quran, lanjut. Betul sekali Ibu, Masya Allah. Ini betul, betul. Al-lubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Masya Allah, ini yang menjawab ibu-ibu semua, bapak-bapak pada kemana nih kira-kira nih Abiulum? Bapak-bapak jangan ketinggalan, Bapak-bapak. Pada rajin semua. Baik Ibu, silakan nanti kontak WA saya di save dan kemudian kirimkan nama dan alamatnya. Pilih yang mana nih Bu? Kalender biru ataupun mawar ataupun Fazilat Kids? Baik, baik, baik. Lihat, tunjukin. Ungu, baik, 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 baik Ibu, baik, baik. Silakan tuliskan namanya lewat WhatsApp, kemudian alamatnya nanti akan kita kirimkan segera Ibu. Baik. Oke, sama-sama Ibu. Oke, dua pertanyaan terakhir. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan selanjutnya. Apa saja hal yang dilarang saat batal wudhu? Wah, Apa mantap nih, saja udah hal mantap. yang dilarang saat batal wudhu? Langsung ditelepon Langsung ya. ada telepon nih. Siapa di mana? Dengan Ibu Nur Rohma. Baik, Ibu dari mana Ibu? Dari Kebumen? Masya Allah, dari Kepulauan Riau, dari tanahnya saya ini, Sumatera. Baik, silakan dijawab Ibu. pertanyaannya apa?
Pertanyaannya apa nih Abisami? Diulangi lagi. Apa saja hal yang dilarang saat batal dari wudhu? Apa saja yang dilarang saat batal dari wudhu? Betul. 1, 2, 3. Kemudian? Betul. Yang satu, iya benar, udah itu. Oke, betul Ibu jawabannya, Masya Allah, benar semua. Ibu mau pilih yang mana nih Bu? Apakah kalender yang warna biru? Pilih hadiahnya. Kalender Fazilat Kids ungu apa mawar Bu? Oke, baik. Silakan nanti WA saya, by WA Japri, silakan tulis namanya dan alamatnya beserta apa hadiah yang diinginkannya. Baik. Kayaknya ada spesial nih pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang terakhir. Baik, saya tutup ya Bu. Pertanyaan terakhir, pertanyaan yang paling susah. Yang paling susah. Tunggu dulu, jangan ditelepon dulu. Ya. Harusnya yang ini pertanyaannya 2. Oke. Oke, hadiahnya 2. Untuk pertanyaan terakhir hadiahnya 2 karena susah. Menurut saya susah. Karena ini ada di kitab, cuma selalu kita ucapkan ini. Oke. Selalu Abi kita Reza, ucapkan. ini jangan diangkat dulu. Tidak saya buka ya. Saya matikan. Supaya yang lain punya kesempatan. Oke. Oke, pertanyaannya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ketika diangkat tuh jangan lagi nanya pertanyaannya karena kan udah tahu gitu ya. Iya. Oke, pertanyaannya adalah apa perbedaan syarat dan rukun? Apa perbedaan syarat dan rukun? Apa perbedaan syarat dan rukun? Ayo silakan. Hadiahnya 2 buku kalender Fazilat. Siap-siap. Mari 1, ini. 2, angkat Abi Reza. Saya angkat. Halo, dengan siapa? Di mana? Dengan Umi Awal. Dengan Umi Awal ya. Di mana Ibu? Di Bogor. Masya Allah, di Bogor. Kota hujan Bogor, insya Allah. Pertanyaan yang terakhir, mudah-mudah sulit mendapatkan 2 kalender langsung. Silakan. Apa perbedaan rukun dan syarat? Saya rasa kalau yang mendengarkannya baik-baik langsung bisa telepon pasti. Ayo Ibu, apa Ibu? Apa tuh di luar sholat sama di dalam sholat tuh apa? Maksudnya apa tuh Bu? Itu apa, syarat itu Rukun apa? itu apa, syarat itu apa? Halo? Sesuatu. Kita biasa mulai dari sesuatu Bu. Adalah sebuah sesuatu. Iya, diulangi. Betul. Syarat itu apa, rukun itu apa? Pertama syarat dulu Ibu. Adalah sesuatu yang mencakup banyak sesuatu. Iya betul. Betul. Dan Halo. Tadi mati. Ada yang bertanya lagi, kita jawab. Ini siapa tapi banyak banget. Angkat ya, kita angkat. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Ya, Pak Apri di Bekasi. Oke, Masya Allah, orang Bekasi. Sekarang Sebentar, bapak-bapak nih. Pak, Bapak-bapak ini, sebelum kita lanjut Pak, tadi ibu yang menelpon dari Bogor juga nanti tuliskan namanya gitu ya. Nggak apa-apa, kita kirimkan, tapi 1 ya Bu ya ke Bogor, insya Allah. Tuliskan namanya dan juga alamatnya beserta apa kalender yang diinginkan. Fazilat Kids boleh yang bercorak biru, bunga apa itu? Bunga tulip ya. Yang juga ataupun yang bunga mawar. Silakan Bapak, dilanjut Bapak. Dengan Bapak siapa? Di mana? Ya, Pak Apri di Bekasi. Oke, orang Bekasi nih. Ayo silakan Pak. Apa perbedaan rukun dan syarat? Rukun sesuatu yang wajib dilaksanakan di dalamnya. Sementara yang syarat adalah yang sebelum pelaksanaannya. Sesuatu yang harus wajib dilaksanakan. Bisa, oke. Saya perjelas, Masya Allah. Intinya perbedaan rukun dan syarat adalah rukun sesuatu
Ya. Sesuatu yang harus ada pada suatu hal lain, tapi tidak termasuk dari hal itu. Itu Betul. syarat. Kalau rukun sesuatu yang ada pada sebuah hal, Tapi dia masuk. Nah, begitu. Insya Allah ke Bekasi. Insya Allah ke Bekasi, Bapak nanti tinggal WA saya. Ada dua Pak, dua pilihan, mau yang mana ya Pak? Kalender Merah, biru, atau kids? Merah ya Bi ya. merah dengan kids ya. Boleh Bi. Oke baik Pak, nanti tinggal WA kita, nanti insya Allah kita kirimkan. Tapi bagi teman-teman yang mendapatkan hadiah tadi, tidak akan kita kirimkan sebelum mengirimkan foto screenshot subscribe-nya dulu, begitu. Follow Subscribe Instagram IFA Indonesia, YouTube-nya dan IG-nya, dan juga buka website IFA Indonesia. Baiklah, pertanyaan kuis sudah habis, tapi yang menelpon masih banyak. Insya Allah kita nanti tanya jawab di lain kesempatan kembali. Terima kasih ya Pak ya. Segera kita kirimkan. Baik. Saya informasikan kembali bagi teman-teman yang mendapatkan hadiah kuis IFA Indonesia. Ada yang bertanya lagi, kita tutup, oke. Bagi yang mendapatkan hadiah, silakan kirimkan namanya beserta alamatnya dan juga apa kalender yang diinginkan, dan juga mengirimkan foto bahwa kita sudah follow IG IFA Indonesia, subscribe YouTube IFA Indonesia, dan sudah membuka website IFA Indonesia. Oke, silakan Habis Abi. ya. Jadi pertanyaannya sudah habis. Sekali lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang masih bingung dengan apa itu IFA Indonesia dan bagaimana program 100 hari menuju Ramadan ini. Cek. Ada suaranya? Kedengeran gak nih suaranya? Baik, nanti bisa lanjutkan pertanyaannya di mana? Di WhatsApp kita yang akan langsung dijawab oleh Abi Ulum dan Abi Reza. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada malam ini, malam yang indah, malam yang kita tunggu-tunggu. Saya Abdus Sami Makarim selaku Master of Ceremony pembawa acara mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.